Halo guys, selamat datang kembali di Zar Channel. Pada video kali ini kita akan mencoba bermain game PUBG Mobile dengan permainan tanpa cooler. Jadi biasanya gue main pakai cooler. Kali ini kita akan coba bermain game PUBG Mobile tanpa cooler. Kita pantau bagaimana performanya dari mulai suhu kemudian FPS. Khususnya FPS-nya ini guys, apakah akan dilimit ya? Apakah akan dilimit pada kondisi panas atau suhu tertentu, ataukah dia akan lancar dari awal sampai akhir? Ada beberapa skenario guys. Jadi kita lihat dulu. Gue udah masuk di PUBG Mobile. Untuk settingannya ini, gue informasikan kembali bahwa Snapdragon 8S Gen 4 ini hanya mentok di settingan mulus Extreme Plus. Ya, mulus Extreme Plus. Secara settingan ini kalah dengan adiknya Snapdragon 8S Gen 3 yang ada di Poco F6. Poco F6 itu bisa tembus sampai ultra ekstrim. Di sebelah sini ada lagi ultra ekstrim, yaitu di 120 fps. Nah, sedangkan ini chipset terbaru dengan performa yang lebih gahar lagi, malah nggak kebuka settingan ultra ekstrimnya guys. Gua nggak tahu kenapa, katanya mudah-mudahan ya, kata youtuber yang lain yang mereview Poco F7 ini, dengan adanya update nanti mudah-mudahan si ultra ekstrimnya itu bisa kebuka. Tapi gua nggak terlalu berharap sih, karena kenapa? Karena di atas F7 ini ada F7 Pro dan juga Ultra ya. Jadi kalau ini tembus ultra ekstrim, bagaimana nasib si Poco F7 Pro nya, bagaimana nasib si F7 Ultra nya? Mungkin ya guys, itu sih analisa gue aja. Kemudian skenario bermain PUBG Mobile kita, gue nggak akan mengaktifkan mode permainan yang wild boost ini. Kita akan coba di mode seimbang terlebih dahulu. Nanti ketika kita suhunya menggunakan, pengukuran suhunya menggunakan EQ battery ini. Di sini ada guys, kelihatan nggak? Ada di 30-an derajat. Kalau misalnya nanti dia ke limit FPS-nya, nanti gue akan pasang FPS meter di sini, aplikasi scan seperti biasa. Kalau dia ke limit di 60 fps, baru gue akan menyalakan atau mengaktifkan fitur wild boost-nya. Tapi selama dia masih bisa berjalan di 90 fps, gue akan coba push terus di mode seimbang ini. Dan mode ultimate yang ini akan gue nonaktifkan, sama sekali nggak akan gue nyalakan. Oke? Segitu aja guys. Mari kita masuk langsung ke kontennya.
Bagaimana kesimpulannya? Oke, kita bahas sekarang guys. Poco F7. Udah gua screenshot tadi. Ini dia. Oke, bisa dilihat. Di awal permainan dia hampir mulus di 90 fps. Dengan suhunya sekitar, suhu itu yang ini ya guys, yang garis orange ini ya, temperatur. Yang garis orange ini. Oke, bisa dilihat. Gua zoom dulu. Nah, gua fokusin dulu. Sekitar 2 atau 3 menit awal suhu itu di bawah 40 derajat. Atau mungkin 40 derajat ya. 40 derajat dan FPS-nya hampir lurus di 90 fps. Di menit kelima, mulai memasuki menit keempat mungkin, dia ada drop ke 60 fps. Di sini guys. Dia mulai ada drop di 60 fps, tapi dia ngepush untuk naik lagi. Naik, kemudian di sini lama sekali, lumayan dia drop di 60 fps. Nah, dari sini gua nyalakan tadi mode permainan Wild Boost-nya, dan sampai akhir permainan dia tetap stay di 90 fps. Mungkin ada beberapa penurunan fps, tapi itu tidak berarti ya. Intinya adalah dia fps ini dengan mode balance, game turbo balance, dia hanya mencapai sekitar 40 derajat. Temperaturnya dia di limit langsung ke 60 fps. Tetapi jika kita dari awal menyalakan fitur Wild Boost-nya, itu dia akan tetap stay di 90 fps ya. Itu terbukti guys ketika gua mencoba main game waktu awal. Ini hasilnya guys. Nah, dia lurus ya, beberapa kali pengujian dia lurus di 90 fps. Sorry, tunggu, gua fokusin dulu. Nah, ini dia. Ini match pertama, match kedua, ini match ketiga. Oke, mungkin ini ya. Ini gue bermain sekitar setengah jam. Kalau ini 27 menit, nggak sampai chicken guys. Apalagi ini 12 menit gue langsung kalah. Yang ini yang tadi gue main di Livik, ini sampai chicken itu hampir 15 menit. Hampir 15 menit. Nah, game gue yang chicken ini, yang awal main di Rondo ya kalau nggak salah, main di Rondo itu mulus di 90 fps. Ada beberapa kali penurunan, itu tidak berarti guys, tapi dia membentuk garis lurus dan rata-ratanya pun di 87,9 fps. Dan ini perlu diketahui, gue memainkannya menggunakan game turbo mode balance atau seimbang. Jadi gue sama sekali tidak menyalakan mode Wild Boost. Tapi gue bermain PUBG menggunakan cooler guys. Nah, di situ dia. Jadi bisa dilihat temperatur di sini juga maksimalnya hanya 30 derajat Celcius. Kalau tadi sampai 40 derajat Celcius. Seperti itu guys, kurang lebih tentang Poco F7. Bagaimana jika kita, ya, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, bagaimana jika
wild boostnya dinonaktifkan atau mungkin kita menggunakan mode balance tapi pakai cooler, ya itu dia. Ini buktinya guys. Tanpa cooler, tanpa wild boost tapi pakai cooler. Ya seperti ini, hasilnya mantap. Apalagi jika wild boostnya diaktifkan, dia akan lebih lancar lagi guys. Yang penting suhunya ini kita harus menjaga suhu tetap stabil. Makanya gue selalu bermain game itu harus menggunakan cooler. Sekelas F7 Ultra pun bermain PUBG, gue lihat di beberapa referensi sumber, dia suhu mencapai sekitar 40-41 derajat. Tapi memang lancar guys. Gitu. Tapi tetap kerasa tidak nyaman di tangan karena panasnya. Apalagi F7 Pro, F7 Ultra. Dia menggunakan frame metal. Tentu ini sensasinya itu akan berbeda dengan bahan desain yang terbuat dari polikarbonat atau plastik. Seperti contohnya Poco F6. Poco F6 dengan suhu 40 derajat dengan metal suhu 40 derajat lebih kerasa ini guys. Karena mungkin ini metal, jadi penyebaran suhunya lebih menyebar atau lebih keluar suhu panas yang di dalam keluar ke permukaan. Mungkin ini lebih sensitif gitu guys. Ya, jangankan metal, polikarbonat aja sudah tidak nyaman gua main PUBG di Poco F6, apalagi ini panasnya lebih kerasa banget gitu guys. Segitu guys untuk konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadikan referensi juga buat kalian bagaimana Poco F7 ini, apakah worth it atau tidak. Menurut saya sangat worth it. Thank you. Jangan lupa untuk tetap like, komen, kita sharing-sharing di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.